Nih, dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lalu maaf gue potong nih. Ini nggak apa-apa pakai baju kaos. Jawab, Cok. Pulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, selamat siang. Gimana nih keadaannya, pada puasa atau enggak nih? Puasa, Pak. Alhamdulillah Pak, kenyang udah Pak. Masya Allah. Ya, pertama-tama kita buka pelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah supaya kegiatan belajar mengajar ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rutin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Fatihah. Habis. Nah, Bapak mulai ya. Ini kita kan sekarang belajar mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, kita nih di sini nih udah nyampe bab Khulafaur Rasyidin. Nah, ini anak-anak udah ada yang tahu belum? Apa gambaran atau pengertian gitu? Pernah dengar apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Tuh. Coba Bapak mau nanya ke si Ilham. Coba Muhammad Ilham, apa yang kamu tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Masa kepemimpinan setelah Rasul, Pak. Oh, ya. Ya itu mendekati lah ya, mendekati. Coba tolong slide-nya dipindahin ke definisi Khulafaur Rasyidin. Nah, nih. Pengertian Khulafaur Rasyidin itu benar yang kayak Ilham tadi sampaikan, ya sekitar 75% benar lah. Masa kepemimpinan setelah Nabi wafat ya, bahasa. Nah, di sini kita akan bahas pertama pengertian dulu. Pengertian pertama itu secara etimologi ya atau secara bahasa. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari khulafa dan ar-rasyid. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khilafah artinya pengganti, sedangkan ar-rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Nah, jadi tuh di sini tuh kita simpulin bahwa ini itu pemimpin mendapatkan petunjuk. Ada pengertian menurut terminologi atau istilah. Arti Khulafaur Rasyidin itu menurut istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, coba slide selanjutnya. Nah, di slide ini pengertian Khulafaur Rasyidin itu jadi lebih kompleks ya, maksudnya lebih jelas gitu. Di sini tuh ada yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah 4 pemimpin Islam selepas wafatnya Rasulullah. Adapun Rasyid maknanya adalah memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika diartikan secara istilah, maka Khulafaur Rasyidin itu pemimpin-pemimpin yang menggantikan Rasulullah yang memperoleh petunjuk dari Allah. Artinya Khulafaur Rasyidin ini ada setelah Nabi meninggal. Nah, dari cara memilih pemimpinnya juga nggak sembarangan, sesuai dengan yang ada di definisi ini, terutama Rasyid. Rasyid itu artinya mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, maksudnya mendapatkan petunjuk itu di sini apa? Khulafaur Rasyidin itu mempunyai kriteria-kriteria pentingnya gitu. Kalau mau jadi melanjutkan jadi pemimpin atau kepala negara setelah Nabi wafat, terutama yang 4 orang ini. Nah, di sini kita lihat nih mendapat petunjuk dari Allah. Nah, yang terpenting dari Khulafaur Rasyidin ini memiliki keimanan dan ketakwaan. Nah, ditambah dia punya ilmu atau dia suka mengamalkan Al-Quran, Sunnah segala macam gitu. Jadi tuh nggak sembarangan milih pemimpinnya. Gitu. Dan cara memilihnya Rasyidin itu melewati musyawarah gitu, voting suara. Kayak ketika Abu Bakar dia mendapatkan suara dari si A, si B, si C segala macam. Begitu juga hampir semuanya itu mendapatkan suara atau dukungan dari masyarakat Arab atau umat Muslim yang ada setelah Nabi wafat. Nah, ini ada 4 nih Khulafaur Rasyidin. Nah,
atau coba Hil, Hil. Ya Pak. Ya, nih coba deh Ahil sebutin 4 Khalifatur Rasyidin yang ada setelah Nabi wafat. Nah, ya, 1 Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib, Pak. Nah, iya benar. Nah, keempatnya ini sahabat-sahabat Nabi yang deket banget sama Nabi. Itu, yang dipilih melalui umat muslim. Ya emang banyak sebenarnya sahabat Nabi yang deket banget sama Nabi itu banyak ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu. Terus Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah. Cuman kan yang mereka 4 ini emang ibarat katanya memenuhi kriteria lah ya. Coba langsung slide berikutnya. Nah, kita yang membahas yang pertama nih. Siapa nih? Abu Bakar As-Siddiq. Nama si Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafah. Dia lahir sekitar tahun 572 Masehi, wafat sekitar tahun 634. Nama Abdullah bin Abi Quhafah ini lebih dikenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini salah satu as-sabiqun al-awwalun, yang artinya itu dia tuh salah satu orang yang awal memeluk agama Islam. Abu Bakar menjadi mertua Nabi. Melalui apa? Karena putrinya itu yang bernama Aisyah kawin sama Rasulullah. Jadi tuh si Abu Bakar ini dia sahabat sekaligus mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba ini ada yang tahu nggak Abu Bakar itu kenapa disebut As-Siddiq? Siapa aja yang mau ini ngomong jelasin kenapa dia kok bisa gitu disebut As-Siddiq? Ada yang mau? Siapa? Gina atau Putri? Coba jelasin satu orang, kenapa kok dia bisa disebut As-Siddiq? Itu bukan Pak karena dia satu-satunya orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, iya Bukan itu ya? benar. Iya benar. As-Siddiq itu kan artinya dalam secara harfiah bahasa Arab itu artinya dia kan membenarkan. Nah, di sini si Abu Bakar ini salah satu orang yang pertama percaya adanya Isra Mi'raj. Ya, secara makin logika, kalau kita makin mikir, ke logika itu nggak mungkin manusia bisa terbang ke langit dalam waktu seharian terus bolak-balik gitu, Palestina, Madinah gitu, nggak mungkin kan. Tapi karena si Abu Bakar ini dia imannya kuat, percaya sama Allah dan Nabi, akhirnya dia mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, lalu dijulukin dah nih namanya tuh As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, coba slide sampingnya. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari Khalifatur Rasyidin. Masa kekuasaan yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dan kedudukannya sebagai panglima. Nah, Abu Bakar ini nih di antara khalifah-khalifah yang lain, Abu Bakar ini paling singkat. Artinya dia cuma 2 tahun. Tapi dengan singkatnya kepemimpinan Abu Bakar ini, itu efeknya tuh istilahnya apa ya? Efeknya itu kerasa gitu. Kayak contohnya itu dia merangin Nabi palsu atau Musailamah Al-Kadzab. Ada perang Yamamah, banyak itu yang perang-perangin Nabi palsu. Soalnya apa? Sepeninggal Nabi Muhammad, orang-orang Islam itu banyak yang murtad. Banyak yang ngaku-ngaku Nabi sebagai penerusnya Nabi Muhammad. Tapi di masa kepemimpinan Abu Bakar ini emang secara militer, secara wilayah dia itu nggak meluaskan wilayah gitu kayak Umar atau Utsman itu enggak. Tapi kepemimpinan Abu Bakar ini lebih efeknya itu ke akidah. Karena apa? Karena dia yang merang-merangin orang-orang yang ngaku-ngaku Nabi atau yang udah nggak percaya lagi sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad wafat gitu kan. Nah, di sini nih ketara banget kinerja dari kepemimpinannya Abu Bakar. Nah, langsung ganti slide. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 600.
merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsyah, istri Nabi Muhammad. Nah, selain Abu Bakar, Umar juga adalah salah satu sahabat yang menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, artinya pembeda, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, di sini Al-Faruq udah jelas ya bacanya kalau si Umar ini bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Coba langsung slide berikutnya. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Lalu kekaisaran Romawi adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Nah, kita lihat lebih jelas lagi kinerja Umar itu yang paling mencolok apa di masa pemerintahannya itu. Selama 10 tahun itu, si Umar itu lebih kayak menyebarkan apa sih ya, wilayah Islam lebih luas gitu. Sampai-sampai di sini ada nih, Persia, dinasti Sasanid dari Persia itu salah satu dinasti terkuat, kerajaan terkuat yang ada di apa namanya? Di masa Persia lah. Nah, lalu ada kerajaan Bizantium atau dari Romawi ini. Nah, jadi itu dua negara itu tuh emang dua negara kuat banget. Tapi kalau pas di zaman Umar itu mereka berdua takluk, sehingga ya agama Islam itu menyebar luas. Lalu ada banyak sih sebenarnya pas masa kepemimpinan Umar itu berubah, seperti halnya sholat tarawih berjamaah gitu yang kita lakuin tiap malam di bulan Ramadan. Ya itu salah satu istilahnya apa ya, peninggalan Umar lah ya bahasanya. Ya, sebenarnya kan apa yang awal mula sholat tarawih di jamaahnya itu kan ya emang karena sahabat Umar radhiyallahu anhu ini kan. Nah seperti itu. Umar juga dikenal kalau kita lihat di film, di kisah atau di musab atau hadis lah segala macam riwayat-riwayat, kita tahu lah Umar itu orangnya yang keras, dia keras banget, dia suka mabuk, dia bahkan pernah membunuh anak perempuannya gitu waktu baru lahir. Nah, akhirnya ketika dia masuk Islam dia benar-benar luluh, makanya itu dia disebutin Al-Faruq, artinya dia bisa ngebedain nih mana yang baik mana yang buruk gitu. Dia pernah ngerasain buruk seburuk-buruknya dan dia akhirnya menjadi sahabat Nabi yang baik sebaik-baiknya gitu loh bahasanya. Nah terus ganti slide lagi. Nah Utsman bin Affan itu adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafatur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama, sama seperti dua pendahulunya. Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad membuatnya mendapat julukan Zunnurain. Utsman adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Khulafatur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Dia mendapat julukan Zunnurain yang berarti yang memiliki dua cahaya gitu, yang menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat Utsman itu kan emang dia itu istilahnya apa ya, yang paling dermawan lah ya di antara sahabat-sahabat Nabi. Enggak sih semuanya dermawan, maksudnya paling dermawan itu karena dia itu salah satu orang tajir, dia orang kaya di zaman Nabi. Cuman dia nyodakohin semua hartanya itu buat ya di jalur dakwah gitu, kayak pas baru hijrah ke Madinah segala macam. Karena si Utsman ini dia adalah salah satu sahabat Nabi yang mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Artinya tuh orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalau nggak salah ini Utsman dari golongan apa ya, remaja atau apa? Iya, kalau nggak salah remaja dah. Nah, langsung ganti slide lagi, coba. Nah, langsung ganti slide lagi. Langsung kali aja. Nah, terakhir nih, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Lahir sekitar 13 Rajab 23 Hijriah, sebelum Hijriah, atau 599 Masehi, wafat pada 21 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ada khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah Ali dengan Nabi Muhammad itu adalah sepupu. Pernikahan Ali dengan Fatimah Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, Ali terlibat dalam berbagai perang besar sejak masa kenabian.
Meski usianya terbilang muda dibandingkan sahabat utama Nabi yang lain, Ali mengikuti semua perang kecuali perang Tabuk. Pengusung Panji juga berperang sebagai sekretaris dan membawa pesan Nabi. Ali juga ditunjuk sebagai pembimbing pasukan pada perang Khaybar. Terus langsung slide selanjutnya. Setelah masa Hijriyah dan tinggal di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Zahra, putri Nabi. Sebagai khalifah keempat yang memerintahkan selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya, perang saudara terjadi antara umat muslim terjadi pada masa pemerintahnya. Pertempuran Basra, 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah. Lalu ada Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Nah, kita tahulah Ali ini istilahnya apa ya, udah deket banget sama Nabi dari kecil. Dari mereka ya sebelum masuk Islam juga mereka kan udah deket ya, karena emang dia sepupu gitu. Ali ini salah satu sahabat Nabi yang paling pintar, jago perang segala macam. Dia juga menjadi menantu Nabi. Selain Utsman bin Affan yang di Khalifah Rasyidin itu, yang menjadi menantu Nabi Muhammad itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena dia menikahi putrinya yaitu Fatimah Zahra. Nah, yang paling terlihat di dalam masa kekhalifahan dia ini adalah perang saudara gitu. Perang yang istilahnya perang pertama dalam Islam, artinya itu kayak saudara lawan saudara, Islam melawan Islam gitu loh. Kita lihatnya dari kubu Ali melawan kubu Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah. Ya, orang-orang itu kan orang-orang sahabat Nabi yang benar-benar dekat banget gitu sama Nabi. Nah, di akhir perang ini akhirnya ya udah banyak terjadi perpecahan sehingga Khalifah Rasyidin udah putus di zaman Ali dan umat Islam terpecah belah. Setelah itu udah nggak ada Khalifah Rasyidin lagi karena ya di situ udah banyak banget kerajaan-kerajaan Islam atau kubu-kubu Islam yang bangun pemerintahannya sendiri gitu. Nah, di zaman Ali juga terjadi perpecahan gitu yang sampai sekarang jadi kayak efeknya sampai sekarang gitu. Kayak awalnya itu di zaman Ali itu kalau nggak salah Khawarij, Murji'ah dan Syiah. Sampai akhirnya pecah menjadi Sunni, Jabariyah, Qadariyah dan segala macam. Dah. Habis ya. Oh ya, nah udah nih. Paham gak nih? Dijelasin dari tadi. Hah? Saya tanya dong. Enggak, tahu paham gak nih? Ya Allah, paham, Pak. Ya. Pak. Tadi siapa mau nanya? Witri mau nanya apa, Witri? Kan Syiah itu pengikut Ali bin Abi Thalib ya. Terus saya pernah dengar katanya Syiah itu bukan Islam. Itu gimana ya maksudnya? Terus udah gitu kalau misalnya lagi ibadah kan Syiah tuh suka nyiksa diri. Itu gimana ya maksudnya ya, Pak? Tolong Pak dijelasin gimana. Oh, gini nih. Kalau misalkan asumsi ada orang bilang Syiah itu bukan Islam, ya itu menurut saya sih, ini opini saya, salah sih kalau menurut saya. Karena gini nih, kalau kita berkaca ngelihat dari sejarah yang ada gitu, Syiah itu tuh sebenarnya termasuk Islam. Karena setelah pertempuran Ali itu ya jadi terpecah kan tuh Khawarij, Murji'ah, Syiah. Semuanya ya semua tetap beriman nama Allah, beriman nama Nabi. Syiah pun percaya gitu sama Allah, percaya sama Nabi, masih percaya Syiah. Cuman gini loh, kan kita pernah belajar ilmu kalam ya, aliran ilmu kalam. Yang artinya itu Syiah, Sunni, Jabariyah, Qadariyah itu tuh sebenarnya mazhab, tapi mazhab ilmu kalam. Sama halnya itu kayak kita mazhab Syafi'i, mazhab Ambali, sama mazhab Maliki itu kan yang 4. Cuman itu maksudnya ke bidang fikih. Mereka tetap ngejalanin syariat Allah, cuman beda mazhab. Sama halnya kayak Syiah, Sunni, Jabariyah, Qadariyah. Gini nih, kita orang Sunni. Banyak yang bilang, Syiah itu bukan Islam. Sama halnya kalau kita bergaul sama orang Syiah juga bilang orang Sunni itu bukan Islam. Gitu loh. Semasih ibarat kata apa ya? Ya udahlah kalau emang itu gimana? Syariatnya yang dijalanin ya itu, ya udah nggak apa-apa. Dia juga masih beriman sama Allah segala macam. Nah, urusan dosa atau pahalanya ya udah itu urusan dia sama Allah gitu di akhirat. Nah, untuk yang kayak dia nyakitin diri sendiri itu, ya itu menurut saya salah. Karena di dalam agama Islam itu kita kan pernah belajar tuh, ya kan yang hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul mal yang ada 5 tuh. Nah, salah satunya itu hifdzun nafs, artinya itu lu apa sih? Menjaga diri gitu. Ya kan orang Islam itu disuruh menjaga diri. Ya kita udah dikasih tangan yang sempurna, badan yang sempurna, terus disiksa, dihancur-hancurin. Itu salah satu hifdzun nafs apa bukan? Tuh. Jadi menurut saya salah kalau kayak gitu. Nah, terus ada yang mau nanya, gimana Pi, Witri? Jawabannya?
Iya, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Masih 2 lagi nih yang ada 2 lagi yang buat nanya. Siapa? Alif mau nanya nggak, Alif? Atau Ahil mau nanya nggak? Ilham juga nggak apa-apa. Ayo. Jangan diem aja. Ntar kalau udah kelar ditanyain kagak tahu. Jangan paham-paham aja. Mau nanya Gina apa nih? Gina Maftua ya? Bentar aja, Pak. Ntar aja. Emang Gina udah paham nih ya berarti ya? Bagus nih kalau udah paham. Enggak juga. Berarti kalau misalkan kagak ada yang mau nanya, Bapak ya gantian yang nanya ya. Ya nggak apa-apa gitu, ngomong aja, mau salah mau bener ngomong. Ya, tapi tetap dapat nilai kok, karena yang dinilai di sini itu bukan gitu loh, mental kalian ya. Yang namanya di sini semuanya belajar gitu. Salah atau benar ya urusan belakangan. Kalau emang udah terlalu pinter ya ngapain belajar, kan mikir logika gitu. Berarti kalau nggak ada yang mau nanya, Bapak yang nanya ya. Nah, ini Bapak mau nanya ke siapa ya? Nih, yang bisa jawab udah ya. Ini udah bisa pulang lah, udah bisa kelar ini kelasnya. Nah, ini Bapak mau nanya ke siapa ya? Muhammad Alif ada Muhammad Alif. Muhammad Alif. Ini Muhammad Alif orang kemana nih? Terawih apa? Muhammad Ilham aja, Muhammad Ilham. Ayo Am, nih Am. Waduh, baterai. Muhammad Ilham, ada gak nih Muhammad Ilham? Ya ada Pak. Nah, nih ini kan Usman kan disebutinnya tadi julukan itu Zunerain ya, artinya 2 cahaya. Coba kamu jelasin gitu maksudnya dia dipanggil Zunerain itu apa gitu. Ayo, Ham jelasin. Maksud apa Pak? Kan Usman bin Affan itu disebut julukannya itu Zunurain. Nah, setiap julukan itu pasti ada arti sama maksudnya. Nah, Bapak minta ya Ilham menjelasin apa sih arti Zunurain itu, kenapa bisa dipakein ke Usman gitu loh. Oh, itu Pak, karena Usman tuh menikahi 2 putri Rasul Pak. Oh, betul Rasul. Iya, benar-benar. Bagus Ilham, makasih ya Ilham. Iya Pak. Karena waktunya udah mepet, jadi Bapak selesain aja ya. Kita lanjut lagi di minggu depan. Materi-materinya nanti Bapak kirim ya di grup atau di Google Classroom. Ya, segini aja dari Bapak. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.